lain, nanti janjian di dalam satu kelas itu salah satu merekam gitu. Merekam yang benar-benar session seperti ini. Saya sudah punya rekaman ini tapi kan beberapa waktu yang lalu ya. Jadi mungkin nuansanya berbeda dengan yang kita bicarakan sekarang. Jadi bisa jadi ada ketika menjelaskan tentu nggak sama persis dengan yang beberapa waktu lalu gitu. Jadi kalau bisa tolong nanti beberapa di antaranya untuk merecord. Merecordnya tidak harus pakai Jmeet ya, bisa pakai macam-macam. Salah satunya misalkan pakai Active Presenter misalkan. Jadi di record on screen ya, nanti bisa diekspor ke terserah ya, MP4 juga bisa gitu. Kalau enggak apa-apa, masih ada sementara ada videonya saya yang sebelumnya ya. Oh, sebentar. Ini sharingannya belum. Oke. Baik, kita mulai hari ini. Kita akan memulai pelajaran pada pengantar teknologi informasi ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Nah, untuk program pendidikan jarak jauh ya. Jadi PENS biasanya membuka kuliah di tatap muka, jadi harus datang ke Surabaya. Untuk datang ke Surabaya juga membutuhkan persiapan yang tidak mudah ya, tidak murah juga. Anda harus keluar dari tempat Anda, kemudian mencari tempat tinggal sementara, menyesuaikan hidup dengan lingkungan baru, menyesuaikan hidup dengan teman-teman yang baru. Tentu tidak mudah, tapi juga tidak tidak negatif semua. Jadi pasti ada juga nilai positifnya ya. Belajar untuk beradaptasi di tempat yang lain. Karena bisa jadi di satu tempat kita sudah nyaman, tapi begitu pindah kita kita perlu beradaptasi gitu. Tapi semuanya tergantung dari kondisi masing-masing ya. Jadi kalau misalkan PJJ memang disiapkan untuk membantu para mahasiswa yang bisa jadi sudah bekerja atau bisa jadi ingin sambil tetap ada di tempat di rumahnya, tetapi tetap bisa sekolah gitu. Muncullah PJJ ya. Kemudian untuk tahun ini, untuk tahun periode tahun 2022 ya, ini
program PJJ memang ditetapkan oleh Direktur Pens di jam kerja ya. Kalau dulu sebelum Anda ini yang pertama kalinya ya. Jadi sebelumnya itu kuliah dilakukan pada sore dan malam hari. Tentunya setelah melalui kajian yang mendalam dari unsur pimpinan PES, kemudian untuk saat sekarang dicoba untuk di jam kerja. Ya. Jadi pengajarnya tetap bisa mengajar tetapi tetap di jam kerja. Tentu ada beberapa penyesuaian-penyesuaian ya. Jadi unsur mahasiswa pun tidak semuanya mungkin juga bekerja ya. Jadi dari beberapa yang disurvei oleh PEN sebelumnya ternyata juga tidak banyak sebenarnya yang sambil bekerja. Sehingga akhirnya memungkinkan untuk diubah menjadi ke pagi hari. Meskipun PJJ di pagi hari tetap juga bisa mungkin bagi yang memang tidak bisa melakukan tatap muka di pagi hari untuk bisa tetap mengakses resource-nya, sumber daya materi pelajarannya di sore hari. Mungkin ya nggak terlalu uh, sama persis ya, karena kalau misalkan waktu sinkron seperti ini Anda bisa langsung bertanya, tetapi uh, kalau rekaman tentu Anda tidak bisa bertanya. Namun masih diberi kesempatan media untuk bertanya langsung ke dosennya. Untuk beberapa mata kuliah yang kita pelajari di semester 1, salah satunya adalah pengantar teknologi informasi. Tujuannya ini adalah bagian kajian konsep teknologi informasi saya perbarui untuk yang tahun 2022 dengan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Kita tahu perkembangan teknologi sangat pesat. Jadi ilmu IT itu tentu berubah, jadi berubah-ubah sesuai dengan teknologinya. Nah, oleh karena itu, karena sistem teknologinya yang berkembang sangat pesat, maka untuk kuliah seperti ini juga harus ada kerjasama antara institusi dengan mahasiswanya sendiri. Kerjasama dalam bidang apa? Dalam bidang penguasaan ilmunya. Ya. Jadi pengajar diibaratkan beda sama tutor ya. Kalau tutor memberikan sesuatu yang sudah fix ya, sudah fix. Ini taruhlah makanan sudah siap jadi silahkan dimakan. Tetapi ketika kuliah konsepnya memang disengaja memang dirancang tidak seperti itu. Beda sama coaches ya. Jadi konsepnya adalah mengajak untuk menganalisa juga, mengajak untuk berkembang. Jadi dengan konsep seperti itu maka bisa jadi mahasiswanya akan berkembang lebih cepat daripada apa yang diberikan pengajarnya. Dapat dari mana? Ya, semua resource bisa digunakan, terutama resource-resource yang terkait dengan online ya. Contohnya di YouTube, Google itu adalah sahabat itu ya. Jadi apa-apa kalau ingin tahu informasinya, maka kita bisa mencarinya menggunakan dua media tersebut. Gitu. Nah, dari beberapa hal itu tersebut, maka di tahun ini ya, kita rombak ya, kita update materi-materinya sehingga muncullah 12 item yang kira-kira akan kita jadikan topik. Jadi ini topik ya. Topik itu saya tidak memberikan bekal teknis ya, tapi ini diskusi, memberikan wawasan kepada Anda tentang teknologi-teknologi yang terkait dengan informasi. Gitu. Yang pertama adalah teknologi jaringan komputer. Tentu teknologi sekarang itu saling terhubung. Terhubung. Dan bagaimana cara menghubungkannya tentu tidak terlepas karena kemajuan dari teknologi jaringan itu sendiri. Nah, kita akan mempelajari, ya, mengetahui, berdiskusi bagaimana jaringan komputer itu bisa terbentuk. Tentu nanti di
mata kuliah di beberapa semester lagi, di beberapa semester ke depan lagi, akan ada mata kuliah yang fokus tentang jaringan komputer. Tapi setidaknya kita yang sekarang, kita akan pelajari dalam waktu yang singkat ini, apa itu jaringan komputer. Kemudian berikutnya, yaitu teknologi virtualisasi. Jaringan komputer berkembang pesat. Namun setelah itu kemudian diikuti yang namanya teknologi virtualisasi. Sehingga dengan teknologi virtualisasi, maka semuanya hal-hal yang menjadi kendala di jaringan komputer tadi, beberapa halnya kemudian dicarikan solusinya. Dan salah satu solusinya adalah virtualisasi. Contoh misalkan, ketika kita memiliki satu perangkat komputer, namun kita membutuhkan beberapa sistem operasi yang berbeda-beda. Nah, kalau sebelum virtualisasi ditemukan, maka kita harus memiliki peralatan berbeda-beda pula ya, lebih dari satu. Tapi dengan cara teknologi virtualisasi, maka kita bisa membuat satu device itu digunakan untuk berbagai kebutuhan yang berbeda-beda. Karena hakikatnya mereka sudah dipisahkan meskipun secara virtual. Secara fisik tetap satu, tetapi secara virtual dia berbeda. Nah, nanti akan kita pelajari di seputar virtualisasi. Berikutnya ada kita mengenal tentang teknologi virtualisasi penyedia. Kalau misalkan, contohnya misalkan sekarang teknologi telekomunikasi, kita pelajari teknologi telekomunikasinya, kemudian siapa yang menyediakan layanannya. Menyediakan layanan teknologi komunikasi. Nah, sekarang karena sebelumnya di bab kedua kita mengenal tentang teknologi virtualisasi, berikutnya kita akan mengenal tentang siapa sih di balik teknologi virtualisasi tersebut. Siapa yang menyediakan jasa layanan teknologi virtualisasi gitu. Ada beberapa perusahaan-perusahaan yang besar, salah satunya adalah perusahaan VMware gitu. Mungkin Anda sudah dengar ya, ada VMware, Citrix dan lain sebagainya yang dia bergerak di bidang teknologi informasi, spesifiknya adalah di bidang virtualisasi. Berikutnya setelah teknologi virtualisasi berkembang, berikutlah muncul teknologi berikutnya, yaitu yang dinamakan teknologi cloud computing. Jadi semuanya ada di awan, semuanya ada di cloud. Kita menyimpan data contohnya. Datamu ada di mana? Di cloud, di internet. Artinya kita tidak ada di fisik kita. Data tidak ada pada saya, tapi begitu saya membutuhkannya dimanapun, maka saya bisa mengaksesnya. Itulah prinsipnya cloud computing, artinya komputasi atau perhitungan yang dilakukan di internet. Nah, teknologi cloud kemudian sudah berkembang ya. Mungkin ini 2-3 tahun lagi. Ini pernah saya presentasikan ya di Anda sekalian. Jadi 2-3 tahun lagi, bahkan sekarang sebenarnya juga sudah mulai transfer teknologi ya, dari teknologi yang sebelum cloud menjadi teknologi cloud. Berikutnya adalah mengenal fitur ya. Nah, apa keuntungan dari cloud computing itu? Karena salah satunya cloud computing itu memiliki fitur yang dinamakan sebagai high availability dan auto scaling. High availability dan auto scaling serta load balancing. Fitur-fitur itu yang semakin membuat powerful dari cloud computing. Di cloud computing powerful salah satunya karena ada fitur high availability, auto scaling, dan load balancing. Apa maksud itu? Nah, nanti akan kita pelajari di bab 5. Berikutnya, ketika membangun sebuah infrastruktur ya, ketika membangun sebuah infrastruktur,
Contohnya misalkan infrastruktur itu kalau fisik jalanan gitu ya. Bikin jalan, bikin gedung, bikin sekolah, apapun bangunannya, maka yang dilakukan pertama adalah melakukan pekerjaan secara fisik, bangun sendiri gitu. Nah, kalau di internet ada istilahnya adalah membangun infrastruktur itu menggunakan kode ya, menggunakan kode. Jadi kita seakan-akan kalau misalkan di jalan-jalan tadi infrastrukturnya jalan ya, kita punya kode, kita enter tiba-tiba jalannya muncul sendiri. Jadi kayak di gambar itu, gambar begitu enter tiba-tiba muncul sendiri. Terus kemudian saya mau membangun gedung 10 lantai gitu. Saya ketikkan gedung 10 lantai. Lantai pertama terdiri dari 6 kamar. Ditulis ininya ditulis. Lantai kedua ada ruangan auditoriumnya. Ruangan A, B, C. Di lantai ketiga khusus untuk laboratorium komputer. Di laboratorium komputer khusus untuk studio televisi dan lain sebagainya itu ditulis. Begitu itu semuanya sudah selesai sesuai dengan kaidahnya, begitu di enter maka bangunan tersebut ada, gitu. Dan itu bisa diduplikasi ya. Nah, bangunan itu maksudnya bangunan yang ada di internet ya. Bangunan aplikasi di internet bisa dibangun dengan menggunakan kode. Jadi nanti kalau misalkan ada perusahaan yang lain, saya tolong bikinkan infrastruktur seperti yang ada di perusahaan kamu sebelumnya gitu. Nah, kita punya source-nya, kodenya tadi. Begitu di enter langsung jadi. Nah, konsep itu yang teknologi itu yang disebut sebagai teknologi infrastruktur as code ya. Dan ini masih belum banyak dilakukan orang, tetapi ini merupakan salah satu teknologi yang memang masa depannya seperti itu. Semua yang kita lakukan di internet itu basisnya kode, basisnya code. Jadi tidak ada lagi orang datang. Gimana kalau misalkan satu ruangan dengan ruangan lagi dibuat tidak connect jaringan gitu. Maka kita tidak melakukan dengan mencabut kabel, tapi kita lakukan dengan kode. Bagaimana supaya data ini bisa dikirim ke negara lain, baik kode dan lain sebagainya. Berikutnya 7, semua itu tidak terlepas juga dari keamanan jaringan, secara jaringan. Nanti ada keamanan, sebenarnya ada keamanan datanya yang diamankan. Kalau misalkan fisik itu ada pejabat di jalan raya, kalau keamanan jaringan maka jalannya yang dijaga. Jalannya dijaga, jalannya disterilkan, dan lain sebagainya, jalannya diperbaiki, dan lain sebagainya. Ada juga keamanan datanya. Datanya berarti orang yang lewat itu. Orangnya dimasukkan mobil, mobilnya dikunci, ya, kemudian depan belakang dijaga, dan lain sebagainya. Jadi orangnya atau datanya, keamanan data. Nah, nanti kita akan sepintas mempelajari tentang keamanan data. Dan untuk di semester berikutnya nanti akan diperdalam lagi bagaimana keamanan itu. Berikutnya adalah pelajari tentang sistem autentikasi dan otorisasi. Jadi ketika membuat sebuah aplikasi, aplikasi itu harus jelas bagaimana autentikasinya. Bagaimana memastikan bahwa orang yang mengakses itu dia memiliki identitas yang terpercaya, identitas yang jelas. Jadi dia punya kartu ID dan lain sebagainya. Nah, kalau di kita ya punya gampangannya punya user dan password. User passwordnya pas. Ada code-code lainnya yang digunakan untuk menambah keamanan misalkan. Kemudian otorisasi. Otorisasi adalah meskipun orang tersebut sudah bisa masuk ke dalam areanya, misalkan kita masuk ke gedung menggunakan access key. Access key-nya milik kita.
Masuk ke lobby, kita bisa masuk. Tetapi setelah kita bisa masuk, setelah kita terautentikasi, ya, maka di dalamnya kita bisa melihat barang-barang, ruang-ruang, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing barang dan ruang itu tentu punya privilege sendiri-sendiri. Jadi ada ruangan khusus untuk si A, ruangan untuk si B di dalam gedung tersebut. Nah, untuk bisa masuk ke ruang A, Anda istilahnya punya otorisasi. Otorisasinya memang di ruang A. Jadi meskipun kita masuk gedung, tetapi untuk masuk ke masing-masing kelas itu dia butuh otorisasi. Jadi tidak sembarangan, jadi double. Nanti kita akan pelajari bagaimana kalau hal tersebut diterapkan dalam dunia informatika. Kita punya sebuah aplikasi, bagaimana hal tersebut bisa diterapkan, bagaimana cara menerapkannya. Apa bedanya autentikasi dengan otorisasi? Autentikasi sepintas terkait dengan identitas seseorang, sedangkan otorisasi identik dengan daftar izin ke resource tertentu. Resource itu sumber dayanya. Kelasnya tadi, boleh mengakses kelas atau tidak, boleh mengakses LCD atau tidak, semua berbau produk atau barang. Gitu. Kemudian kita juga akan mengenal teknologi database. Ya. Teknologi database kita kenal karena mau tidak mau ketika kita berbicara tentang informatika pasti salah satunya adalah database, tempat untuk menyimpan data. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang apa tipe-tipe dari database-nya. Tipe-tipe database. Apa perbedaan dari tipe-tipe tersebut? Kemudian apa nama software untuk database-nya? Bagaimana sekarang desain terbaik untuk melakukan rancangan database-nya? Nah, tentu itu semua banyak dan berkembang, dan itu untuk semester pertama, ya, konsep teknologi informasi itu memberikan informasi, ya, just memberikan informasi saja. Jadi ketika ada diskusi atau apapun Anda connected gitu. Berikutnya adalah ada teknologi yang berkelanjutan yang dinamakan teknologi kontainer. Ya. Jadi tentu setiap teknologi itu berangkat dari kekurangan yang dirasakan sekarang. Jadi kekurangannya apa? Misalkan kita membuat sesuatu atau membuat pekerjaan menggunakan tools kita. Kemudian ketika kita diminta untuk melakukan hal yang serupa, tetapi di tools tempat orang lain, bisa jadi gagal. Bisa jadi gagal. Misal, saya terbiasa membuat masakan di rumah saya. Jadi nasi gorengnya misalkan, enak. Tapi ketika saya diminta untuk melakukan hal yang sama di tempat orang lain, tentu nggak mesti sama hasilnya. Beberapa faktor yang mempengaruhinya ya. Mungkin di tempat saya mungkin ini ya, ada 2 perbandingan 2 tempat yang tentu berbeda. Di tempat A gitu aja. Di tempat A misalkan dia menggunakan sistem pemanasnya dengan suhu tertentu atau merek tertentu, sedangkan yang di B berbeda spesifikasi dan lain sebagainya. Sehingga akibatnya yang dikerjakan itu tidak berjalan. Nah, bagaimana memastikan bahwa apa yang kita kerjakan di lokal kita itu juga pasti bekerja di tempat di mana klien kita berada gitu. Nah, contoh saya membuat aplikasi di komputer berjalan, tapi ketika aplikasi tersebut dikopikan di tempat yang lain, ternyata tidak berjalan. Nah, problem itu kemudian yang mendasari munculnya teknologi kontainer. Ya.
Ketika kita bicara kontainer, biasanya ada dua istilah yang akan segera muncul. Satu namanya Docker, dua Kubernetes. Docker itu adalah salah satu contoh kontainer. Ada beberapa nama jenis kontainer yang lainnya, tetapi yang paling terkenal Docker. Jadi nanti akan kita evaluasi bagaimana cara membuat Docker dan lain sebagainya di bab 10. Sehingga nanti ketika ada yang discuss atau ngobrol tentang itu kita sudah paham gitu. Kemudian ada istilah lagi Kubernetes ya. Kubernetes ini sebuah tool yang digunakan untuk mengelola kontainer. Kalau kontainer kita contohnya misalkan kontainer itu sebuah box kotak gitu ya. Box kotak. Jadi mobil box makanan misalkan, jual makanan itu lengkap dengan peralatan-peralatan dalam mobil tersebut. Maka dia disebut kontainer. Bagaimana kalau kontainer ini kemudian dipindah ke tempat lain? Maka dia akan bisa melakukan hal yang serupa karena boxnya sama. Beda dengan kasusnya yang sebelumnya ketika dia hanya membawa ilmunya saja ya. Jadi ilmunya membuat nasi goreng, kemudian di tempat yang lain dia juga harus melakukannya, tetapi toolsnya berbeda. Nah, dengan adanya kontainer ini, maka menjamin bahwa satu produk itu akan bisa dikerjakan di tempat yang lain. Nah, Docker itu tentu saja dalam implementasinya tidak hanya satu dalam sebuah server istilahnya. Ada beberapa macam. Nah, bagaimana cara mengelolanya? Nah, mengelolanya menggunakan tool disebut Kubernetes. Kubernetes sama Docker ini file open source ya, jadi bisa digunakan secara bebas. Berikutnya lebih ke pendalaman di teknologi cloud, tetapi nyambung dengan sebelumnya ya. Jadi kalau di bab 10 kita membicarakan kontainer, contohnya Docker tadi. Kemudian pertanyaannya adalah kontainer atau Docker tadi ditaruh di mana, diinstal di mana, gitu. Apakah kita yang menetapkannya atau bisa otomatis, gitu. Otomatis itu tempatnya ada di ada yang menghandle. Sehingga muncullah kemudian istilahnya namanya Fargate. Fargate itu adalah sebuah seperti kontainer manajemen ya. Pengelolaan kontainer di mana dengan menggunakan Fargate ini maka kita tidak dipusingkan bagi menempatkan kontainer ini di server yang mana. Contoh misalkan kontainer itu adalah box tadi ya, box tadi. Kemudian server itu rumah. Box tadi hanya bisa diimplementasikan atau dijalankan jika box itu kemudian ditaruh di rumah. Gitu. Jadi bisa dibuka, bisa difungsikan. Nah, kalau manual, sistemnya manual, maka kita akan menentukan box ini saya taruh di rumah mana ya. Misalkan saya punya rumah 5 gitu. Maka box pertama harus saya tentukan. Oh, yang box pertama saya taruh di A. Box yang kedua saya taruh di B. Dan saya tahu persis di mana rumahnya dari box tersebut. Namun seiring dengan perkembangan, jika boxnya sedikit, ya, maka tidak masalah seperti itu dilakukan. Tapi kalau boxnya banyak, maka kita akan repot untuk mengatur box ini ditaruh di rumah mana saja. Oleh karena itu muncullah kemudian Fargate di mana dia memfasilitasi. Sudah misalkan kamu hanya kirim boxnya saja. Nanti urusan box ini ditaruh di rumah yang mana itu urusannya Fargate. Jadi ada orang yang mengelolanya. Tentu kalau misalkan kita bayangkan dengan di fisik ini akan bermanfaat ya. Jadi ketika kita mengangkut box, kemudian di situ ada 100 rumah. Kita belum tahu nih di antara 100 rumah itu mana yang kosong. Bisa jadi kita ngeceki satu persatu. Diceki satu, oh ternyata sudah penuh, tidak bisa dimasuki lagi.
cek 2, oh sudah penuh, cek 3, oh sudah penuh, kok sudah penuh semuanya, akhirnya Anda merandom misalkan, sudah kalau gitu saya cari yang 65 gitu, ternyata 65 penuh juga, dan nyari lagi 83. Nah, ketika 83 ternyata kosong, maka data dimasukkan. Nah, proses itu kemudian diwakili oleh namanya AWS Fargate. Berikutnya yang terakhir adalah cloud developing. Untuk kita ini D3 ini, seperti yang pernah saya jelaskan, bahwa target kita ini adalah seorang developer ya. Developer front end, developer back end, developer dan developer cloud terakhir. Sehingga aplikasi-aplikasi yang kita kerjakan di komputer itu akan menjadi sangat powerful ketika kita taruh di cloud. Kenapa? Karena perbedaan hardware-nya ya. Hardware-nya tentu berbeda antara yang kita miliki dengan hardware yang setara server itu. Itu di bab 12 ya. Sehingga harapannya ketika selesai ini Anda punya wawasan. Wawasan itulah yang kemudian diharapkan menggerakkan para mahasiswa untuk mencari informasi atau keilmuan bisa dari luar perguruan tinggi. Ya, bisa dari YouTube, bisa dari Google dan lain sebagainya. Bisa dari tempat-tempat kursus yang online yang free itu kan banyak ya. Kita bisa memanfaatkannya untuk update. Nah, kira-kira seperti itu, dimulai dari yang semester yang pertama, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang apa itu teknologi informasi dan teknologi informasi sebagai awalan ya, sebagai pijakan untuk sebelum melangkah ke sebelumnya. Jadi bisa membedakan. Bahan kajiannya tentu tentang pengenalan teknologi informasi, sejarah berkembangnya teknologi informasi, dan tren teknologi informasi. Kita lihat dulu definisi dari teknologi informasi. Definisi teknologi informasi adalah sebuah istilah yang mendeskripsikan teknologi-teknologi yang memungkinkan kita untuk satu mencatatnya. Jadi di teknologi informasi maka kita perlu mencatat recordnya. Nah, sebuah aplikasi maka disebut sebagai aplikasi teknologi informasi jika dia mampu melakukan pencatatan, penyimpanan. Ya, mencatat, menyimpan, mengolah. Apa bedanya mencatat sama menyimpan? Kalau menyimpan biasanya ke sesuatu yang bertahan lama. Kalau misalkan mencatat sesuatu yang bisa berganti-ganti. Ya. Jadi kalau istilahnya komputer, kalau menyimpan itu storage, tapi kalau misalkan mencatat bisa jadi namanya cache ya. Hanya dicatat di lembaran dalam durasi pendek yang nanti akan bisa dihapus oleh yang lainnya. Jadi memungkinkan manusia untuk melakukan pencatatan, penyimpanan, pengolahan, pengambilan kembali. Ya. Jadi data itu bisa diambil kembali. Kemudian mengirimkan, transmit, dan menerima, receive. Teknologi informasi juga adalah merupakan suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data, informasi, dan proses penyaluran data dalam ruang-ruang yang dan waktu. Jadi pengolahan data menjadi informasi. Kita punya data yang banyak sekali, maka data seperti itu kurang bermakna karena campur ya. Jadi contohnya adalah ya data-data yang ada di database. Itu adalah data. Tapi ketika ditampilkan, maka kita bisa menampilkan berdasarkan kebutuhan. Misalkan grafik penjualan pada per bulan di tahun 2021. Ya. Untuk mengumpulkan nilai hasil akhir dari data tersebut,
bisa jadi merupakan kumpulan dari banyak data, ya. Banyak data yang ada di database tadi. Sedangkan informasi sudah dilakukan prosesnya, sehingga kita bisa tahu, oh dari tahun ke tahun syukurlah penjualannya naik gitu. Nah itu adalah informasi. Penyaluran data, tentu data juga harus bisa dipindahkan ya, untuk diolah. Sebentar itu, ini ada definisi teknologi informasi yang lainnya, silahkan nanti di data dan informasi sudah tadi. Data sifatnya data mentah ya, data mentah, dan kadang kita tidak tahu maknanya, ini maknanya apa. Tetapi informasi adalah data yang sudah disusun dan terstruktur, sehingga memudahkan orang untuk bisa mencerna apa isinya. Kemudian teknologi adalah ilmu yang berkaitan dengan seni atau sains dalam pengaplikasian pengetahuan saintifik ke praktek. Ada data mentah, kemudian diproses menjadi informasi. Ada data, diproses, informasi. Karena data awalnya, datanya adalah mentah, belum berguna. Sumber-sumber informasi, ini sejarah dari sumber-sumber informasi yang dahulu ya. Jadi ada radio misalkan, ada media cetak. Saya nggak tahu usia Anda sekarang ini pernah tahu radio nggak ya? Pernah punya radio nggak ya? Jangan-jangan langsung HP ya. Jadi ada sumber informasi, ada yang radio, TV, media cetak, video, dan lain sebagainya. Ini yang bisa dianggap sebagai sumber informasi. Jadi ada misalkan sebuah tugas akhir, gimana menghasilkan sebuah informasi dengan cara mengekstrak dari sumber-sumber yang lainnya. Ketika sumber itu berdiri sendiri, maka dia tidak akan bermakna, tetapi ketika disatu, makna. Oke, sambil ngecek yang datang. Kemudian setelah kita mendapatkan informasi, maka informasi itu seperti apa sih? Ini ada beberapa informasi info terkait dengan informasi yang baik. Seperti apa? Yang satu, akurat, kemudian lengkap, fleksibel, dapat dipercaya, kemudian terkait dengan data-data yang lain, kemudian mudah diakses. Informasinya mudah diakses. Jadi bisa saja saya punya data, tetapi datanya tidak bisa diakses. Karena data privat misalkan, maka tidak bisa diakses. Nah, informasi yang berkualitas adalah informasi yang didapatkan dari kemudahan mengakses data tadi. Informasi juga seyogyanya berdasarkan fakta, tepat waktunya. Jadi kadang ada momennya ya. Ketika momen itu hilang, biasanya informasi menjadi tidak berguna. Misalkan adalah mengetahui informasi tentang berapa harga tiket gitu. Jadi informasi jelas. Dan tiket itu informasinya saya perlukan hari ini gitu. Kalau munculnya 2 hari lagi tentu tidak bermakna lagi. Kemudian untuk membangun sebuah informasi kita membutuhkan teknologi, hardware-nya istilahnya. Ini gambaran dari yang dulu ya, bahwa ketika kita menerapkan teknologi informasi, maka kita membutuhkan hardware, sistem software-nya, kemudian ada aplikasi, kemudian diakses oleh banyak user. Nah, konsep atau saya sebut arsitektur inilah yang ada di buku misalkan. Tetapi sekarang tentu modelnya tidak seperti ini lagi karena kita tadi sudah mengenal konsepnya mulai dari bawah komputer hardware misalnya. Di atasnya ada namanya virtualisasi. Jadi virtual. Di atasnya lagi tidak langsung aplikasi,
Begitu virtualisasi, di atasnya adalah kontainer tadi. Kemudian di atas kontainernya baru kemudian itu data. Jadi secara struktur mungkin bisa berubah, ya, karena seiring dengan perkembangan teknologi yang berjalan, ya, sehingga arsitekturnya juga berubah. Perlu diketahui ini contoh dari komputer generasi pertama, ya. Jadi kalau kita tahu sejarahnya, kita akan lebih mencintai barang yang kita miliki, ya. Karena kita tahu prosesnya untuk mendapatkan barang seperti yang ada di kita sekarang ini, prosesnya sangat panjang dan sulit. Ini contoh komputer pada generasi pertama, di mana dia itu besar, menggunakan tabung hampa. Kemudian programnya dibuat dengan bahasa mesin, ya. Jadi bahasa-bahasa yang sesuai dengan mesinnya untuk bekerja. Apakah sekarang masih ada? Mungkin beberapa masih ada, ya, menggunakan langsung bahasa mesin, tetapi kebanyakan sekarang sudah ada semacam interpreternya yang menerjemahkannya. Jadi kita memprogram dalam bentuk yang manusia bisa mudah memahaminya, kemudian ada sebuah interpretasi, ya, untuk diubah menjadi sebuah file yang dimengerti oleh mesin. Gitu. Ini contohnya bentuknya sangat besar, terdiri dari tabung vakum hampa udara, programnya hanya dapat bahasa mesin, kemudian berukuran sangat besar, menggunakan storage program dengan memori utama adalah magnetic core storage, dan ini juga berkembang, ya, berkembang semuanya. Tapi ini adalah contoh dari generasi yang pertama. Gimana generasi kedua? Dari gambarnya lebih ramping, ya, lebih kecil. Tahun berapa? Tahun 48. Bayangkan tahun 48 sudah ada penelitian terkait komputer. Kemudian teknologi transistor, kemudian tabung udara, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu bahasanya juga bermunculan. Kalau sebelumnya adalah bahasa mesin, sekarang timbul kemudian bahasa yang lebih bahasa lain selain bahasa mesin, ya. Ya, ini disebutkan ada COBOL, kemudian ada Fortran, ada Argo, itu dulu, ya, generasi kedua. Kemudian setiap generasi kemudian berkembang gitu. Generasi ketiga sudah terbentuk sebuah komputer dengan bentuk yang lebih kecil dan bisa menampilkan grafik ini, ya. Dari sisi harganya semakin murah, kemudian mampu melakukan komunikasi data dari satu komputer ke komputer lain lewat komunikasi telepon. Jadi dulu masih menggunakan telepon di generasi ketiga. Generasi keempat sudah mengenal yang istilahnya IC, tujuannya untuk pengembangan menjadi lebih jelas, terus membuat lebih kecil ukurannya, dan lain sebagainya. Kemudian ada istilah large scale integration, dapat membuat ratusan komponen dalam satu chip, ya. Jadi dalam satu chip kecil, tapi di situ diisi logika-logika dari software yang banyak, ya. Jadi istilahnya large scale integration. Kemudian tahun berikutnya sudah large scale integration, ditambahi very large scale integration, sehingga bisa memuat komponen-komponen jauh lebih besar dalam sebuah chip, ya. Berikutnya adalah ULSI, meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Jadi mulai pertama LSI dapat menampung komponen ratusan, kemudian ada VLSI, kemudian ada ultra large scale integration. Kira-kira seperti itu. Sampai sekarang, ya. Ini beberapa contoh dari hardware, ya. Anda bisa cek sendiri.
Ada yang disebut sound card, VGA card, prosesor, memori, CD-ROM, hard disk, mainboard. Mungkin untuk kedepannya yang kita cermati lebih lanjut adalah pertama adalah hard disk. Nanti ada hard disk, ada bab khusus yang menyatakan itu. Kemudian ada CD-ROM dan lain sebagainya. Berikutnya adalah teknologi software. Teknologi software disebut juga dengan perangkat lunak, software perangkat lunak. Merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Jadi kita melakukan coding, kemudian hasilnya adalah sesuai yang kita inginkan. Jenis-jenis software sendiri macam-macam ya. Ada sistem operasi, aplikasi software, utility software, malware. Anda pengen yang di sisi mana gitu. Kalau di sisi operasi ya, contohnya ini Linux. Jadi ada administrasi Linux ya, administrator Linux. Kemudian ada Ubuntu, ada iOS dan lain sebagainya. Fokus kepada bagaimana sistem operasi bekerja. Sehingga dialah yang akan menangani. Dia lebih tahu trouble-nya. Berikutnya adalah application software. Saya nggak mau mengoprek sistem operasinya. Sistem operasinya ngikut aja sama yang ada sekarang. Cuman yang akan saya bangun adalah sesuatu yang di depannya, yang di atasnya, yang bisa memberikan manfaat yang tertentu pada orang lain ya. Jadi aplikasi termasuk software. Kemudian software utility ya digunakan untuk membersihkan file dan virus dan lain sebagainya. Malware juga terkait dengan serangan dan lain sebagainya ya. Atau malfunctionnya kenapa tidak berjalan, ya, itu semuanya terkait dengan pendeteksian dan perbaikan. Itu dari sisi satu kutipan ya. Jadi jenis softwarenya bisa dibedakan seperti itu. Jadi jagonya di mana? Apakah jagonya di low level? Low level itu untuk operating sistemnya jago, kemudian untuk peralatan hardware jago. Tetapi biasanya kemudian di atasnya kurang, misalkan level aplikasinya. Ini contoh sistem operasi ya. Kalau di sini sistem operasi ya, aplikasi software. Nah, sekarang kita masuk ke sistem operasi. Sistem operasinya contohnya. Ini yang paling sering digunakan aja ya. Windows, Symbian ini, iOS dan semuanya ini. Sistem operasi. Tentu mereka berbeda-beda ya sistem operasinya ya. Karena mereka menguasai teknologinya, maka mereka mampu meluncurkan sistem operasinya sendiri. Ada pertanyaan dulu? Diskusi atau belum? Nah, kalau enggak saya lanjutkan dulu. Aplikasi software. Nah, aplikasi software ini banyak sekali ya. Jadi aplikasi-aplikasi yang untuk menyelesaikan tertentu ya. Baik itu dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang besar atau misalkan kita juga bisa membuat sebuah aplikasi software. Perusahaan besar misalkan gimana? Satu, untuk terkait dengan Office. Sudah ada perusahaan yang membuatnya, namanya Microsoft Office. Terkait dengan menggambar, ada Adobe Photoshop. Terkait dengan membuat web, Dreamweaver. Nah, teknologi itu semakin lama semakin berkembang. Jadi ada kalanya satu teknologi itu kemudian mengalahkan teknologi yang lainnya. Contoh misalkan Dreamweaver. Zaman saya kuliah ini populer ya karena membantu untuk membuat aplikasi web gitu. Nah sekarang nggak seperti itu misalkan. Sekarang muncullah istilah-istilah seperti bootstrap misalkan. Dengan menggunakan bootstrap itu jauh menghemat waktu kita karena
desainnya sudah ada. Tinggal kita meletakkan sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi dasarnya sudah ada gitu. Berikutnya ada Google Chrome untuk browser, database server application ya, sebuah software yang digunakan untuk menyimpan data. Seperti phonebook ya, seperti di buku kita catat bukunya kita bawa kemana-mana. Maka itu adalah penyimpanan data atau database. Berikutnya adalah application vision, kalau misalkan tertarik di situ ya. Kalau sekarang sudah dihapus karena fokusnya D3 memang ke sistem informasinya ya. Terkait dengan vision dihilangkan. Padahal vision juga ada kalanya banyak program-program itu juga terkait dengan vision ya. Satu misalkan merekam lingkungan, dua mengenali seseorang berdasarkan wajahnya atau berdasarkan lekuk tubuhnya. Jadi dari belakang sudah tahu ini namanya siapa gitu. Unity software ya digunakan untuk pelengkap ya. Biasanya digunakan untuk menangani virus gitu. Seperti contoh. Nah, malware adalah sesuatu yang merusak misalkan ya. Ini ada contohnya. Satu virus, kemudian ada spyware, kemudian ada worm, ada keylogger, ada trojan. Semuanya ini merupakan sesuatu yang kurang di dalam sebuah teknologi ya. Oke, saya stop. Saya ada beberapa file ya. Nanti saya kirimkan ke Anda, tapi kira-kira seperti itu. Sebentar. Saya masukkan lagi. Untuk pertama, saya sudah ada 2 file yang nanti saya kirim sekarang ya sambil jalan ya. Bentar, saya kasihkan linknya. Sambil disiapkan ada pertanyaan ya, tanya jawab ya. Saya tulis di chat ya. Coba sekarang di klik semuanya. Ya. Ada yang saya perbaiki. Nanti kalau saya perbaiki beda. Oke, sebentar. Saya coba dulu. Oh iya, belum. Maaf.
Masih restricted. Ya, ya, ya. Belum saya view-kan. Oke, silahkan ditaruh di situ ya. Jadi di konsep teknologi tidak ada praktek ya. Jadi hanya wawasan, saya memberikan wawasan sesuai yang nanti akan kita hadapi selama Anda belajar di sini ya. Jadi tracknya di D3 PJJ ini terutama di mata kuliah yang terkait dengan developer tadi ya, satu web misalkan. Jadi ada beberapa hal yang selain teknis kita juga perlu pemahaman ya tentang teknologi apa saja yang digunakan di web ya. Kemudian teknologi apa yang digunakan di database dan lain sebagainya. Nanti ada mata kuliah lain yang sebagai uh, untuk hal yang bersifat teknisnya ya. Jadi ada pemahaman, kemudian nanti disusul dengan teknisnya. Karena kalau semua serba teknis, nanti tidak bisa mengira-ngira kira-kira dibawa kemana gitu. Jadi sebelumnya diberikan gambaran. Untuk memberikan gambaran selama kuliah di sini, kita ada dua mata kuliah yang saling berpartner ya, saling melengkapi, yaitu konsep teknologi informasi, satunya dasar sistem informasi. Kedua mata kuliah ini memang didesain untuk memberikan informasi tentang teknologi yang terkini dan sistem informasi yang terkini. Kira-kira seperti itu. Memberi informasi ya, bukan mencoba ya. Bukan mempraktekkan. Prakteknya silakan Anda lakukan dan akan dibantu di mata kuliah yang lain. Ayo silahkan, ada pertanyaan? Biar saya nggak ngomong terus. Pak, permisi Pak, mau Ya. tanya. Ini tadi ada yang menanyakan kalau semisal apakah ada semacam apa ya, semacam tempat untuk menyimpan unlimited Pak dari fans, mungkin emailnya mungkin bisa dijadikan drive gitu Pak. Ah, itu berarti bagiannya tim jaringan kemarin. Kemarin kan ada ya, nggak diinformasikan itu oleh tim jaringannya fans. Tapi maksudnya masih belum ada tindakan lanjutnya Pak, maksudnya gitu Pak. Jadi masih nggak tahu. Oke. Nanti saya tanyakan kalau misalkan ada permintaan mahasiswa terkait dengan resource ada di PENS terkait email penyimpanan data gitu ya maksudnya ya. Penyimpanan data gimana caranya? Gitu. Ya Pak, ini lebih tepatnya nanti buat penyimpanan Zoom ini loh Pak. Maksudnya kan ini kan berat nanti untuk rekamannya. Jadi Ya, membutuhkan data yang oke. unlimited. Ya, pertanyaannya apakah PENS memberikan fasilitas seperti itu gitu kan ya? Ya, bisa iya bisa tidak ya. Karena itu di luar akademik ya. Artinya kalau penyimpanan data urusannya pribadi gitu. Oke, sekarang kita terkait dengan materinya aja. Ada lagi silakan yang lainnya. Misalkan tanya, Pak, sekarang berkembang yang namanya front end ya kayaknya ya. Apa yang dimaksud dengan front end misalkan? Maaf Pak, izin bertanya boleh? Boleh. Saya tadi ikutnya lumayan telat, mungkin kelewatan atau gimana. Untuk pelajaran seperti untuk menjadi data analis, data scientist itu apakah ada Pak untuk di D3 ini? Oke, terima kasih jawabannya menarik.
Jadi untuk jadi analis, kalau di PENS itu ada program studi sendiri namanya Data Science Terapan. Jadi memang dia fokus mempelajari tentang tentang statistik, bagaimana cara kita ketika kita punya data, bagaimana cara membuat informasi dari data tersebut, bagaimana cara kita memprediksi datanya dengan lebih kompleks. Bagaimana kalau di D3 ini? D3 ini satu sebenarnya target utamanya adalah developer sistem informasi ya. Developer sistem informasi yaitu bisa mendevelop web dan mobile. Dan itu konsepnya microservices, artinya ada front end-nya sendiri, kemudian ada back end-nya sendiri. Nah, kemudian terkait dengan science tadi, data analitik gitu, di D3 ini ada mata kuliah yang namanya statistik. Di situ, bentar saya ceknya ada nggak statistik ya. Matematika. Ada statistik nanti dan probabilitas itu di semester ketiga. Kemudian yang terkait seperti itu ya berarti matematika ya. Ada matematika 1, matematika 2, statistik dan probabilistik. Kemudian berikutnya ada kecerdasan buatan. Jadi kalau hanya menggunakan statistik saja, maka kita akan bisa mengevaluasi atau menganalisis data-data yang ada sebelumnya. Tapi bagaimana cara memprediksi data yang akan datang? Itu akan dipelajari di machine learning istilahnya, atau di bahasa Indonesia kan kecerdasan buatan. Jadi ada mata kuliahnya di semester 4 ada kecerdasan buatan. Kalau di data science lebih kompleks lagi, maksudnya satu mata kuliah itu dipecah-pecah lagi menjadi beberapa mata kuliah, jadi lebih detail. Tetapi di data science tidak fokus kepada aplikasinya, jadi akhirnya mereka bisa menghitungnya, tapi urusan menampilkannya dalam web atau dalam mobile itu sedikit. Sedangkan kita diharapkan terampil untuk menampilkan data kita tampilkan itu hasil perhitungan yang itu hanya dapat itu tadi. Matematika 1, matematika 2, statistik dan probabilistik, dan machine learning. Mungkin sementara itu, silahkan di confirm dulu jawabannya saya. Baik, Nak, dapat dipahami. Terima kasih, Pak. Nanti biasanya kalau misalnya memang aplikasinya kompleks, memang kayak seperti itu harus ada kerjasama ya. Sulit bagi seseorang yang analis yang detail, itu dia pasti kebanyakan tidak akan mempelajari tentang front end-nya, back end-nya. Begitu pula sebaliknya, ketika kita fokus pada front end, back end-nya, kita nggak sempat lagi belajar tentang analitiknya, gitu. Biasanya gitu. Karena di pekerjaan pun biasanya nggak ada yang campur gitu. Kamu harus bisa front end-nya, kamu harus bisa back end-nya, kamu bisa analitiknya, kamu harus bisa itu untuk perusahaan-perusahaan besar ya, yang tentunya datanya banyak. Tapi kalau misalkan untuk perusahaan kecil mungkin ya semuanya, tapi datanya kan juga nggak banyak. Bisa dengan mudah dipelajari. Oke, silahkan yang lain. Yep, Dwiki. Buka mic-nya aja. Maaf Pak, boleh bertanya ya? Ya. Untuk yang slide sebelumnya, yang bahan kajian konsep teknologi informasi nomor 11 sampai 15 itu dipelajari di semester berapa ya Pak? Oke, saya kembali ke slide ya. Ini kelihatan ya? Oke. Pertama jawabannya adalah di kurikulum baru ini berbeda sama kurikulum yang lama ya. Di kurikulum
terbaru ini memang difokuskan pada 12 kali pertemuan yang intensif ya. Totalnya 16 kali Anda akan belajar ya di setiap semester. Terdiri dari 12 kali kuliah tatap muka seperti ini, sinkron. Kemudian ada UTS, ada UAS ya. Berarti sudah 14 ya. 12 kali kuliah ditambah UTS ditambah UAS. Jadi kuliahnya jadinya cuma 12 kali sehingga kemudian dari 15 yang sebelumnya 15 kali. Ini totalnya 14 kali ya. Totalnya ini adalah 16 dikurangi UTS dan UAS jadinya 14 kali. Sekarang jadikan 12 kali ya. Supaya nanti sisanya dibuat untuk ada review supaya sempat melakukan review tentang nilai, tentang materi-materi sebelumnya itu ada satu sesi khusus gitu. Nah, ada beberapa materi yang kemudian ini dilebur ya. Ada dilebur dan ada yang dikurangi ya. Contohnya misalkan untuk teknologi computer vision ini memang teknologi yang terkait dengan pengolahan gambar dan video. Sedangkan di D3 kita fokusnya adalah pada di sistem informasi ya, pengolahan data. Jadi bukan pengolahan video ketika misalkan kita pasang CCTV misalkan ada orang lewat kemudian kita bisa mendetek ya. Kira-kira itu siapa ya? Gitu. Tapi kalau misalkan Anda nanti di sesi tertentu bertanya kepada saya akan saya jawab ya. Saya tergantung dari waktunya. Kalau waktunya memungkinkan pada satu sesi itu bisa kita ungkap kembali gitu. Tapi sekarang saya memang lebih fokus kepada menyiapkan Anda di sisi pemahaman untuk sistem informasi ya. Teknologi-teknologi apa yang akan digunakan selama Anda sampai lulus ini dalam rangka menjadi seorang developer. Begitu dulu mungkin jawabannya. Silahkan kalau di-convert ulang, ditambahi, kurang atau gimana. Maaf Pak, berarti nanti misal ada pertemuan itu intens ke situ ya Pak? Maksudnya tiap bahan kajian tadi. Ya, bahan kajiannya jadi seperti ini. Ini yang lebih terbaru. Jadi contohnya misalkan di sini tidak ada infrastruktur as a code. Ya. Padahal sekarang itu lagi booming. Ketika kita membangun sebuah aplikasi, maka idealnya infrastruktur yang ada itu yang mendukung itu sudah ada code yang kita miliki sehingga kita tidak membangun mulai dari awal. Nah, contohnya seperti ini yang tidak ada di yang lalu, tetapi justru ini lebih penting menurut saya seperti itu. Terus kemudian teknologi kontainer di sini sepertinya tidak ada ya. Tapi sekarang kalau kita bekerja di perusahaan-perusahaan besar sebagai seorang developer, maka tentu developernya kan banyak ya. Jadi ada perusahaan itu membagi-bagi tugasnya ke masing-masing developernya. Bisa jadi sistemnya ada yang sistemnya online. Jadi kerjanya dari rumah, kemudian disetor ke sebuah perusahaan. Nah, bagaimana cara perusahaan itu menyatukan hasil pekerjaan dari masing-masing programmer yang bisa jadi tersebar di seluruh dunia, padahal mereka nggak pernah komunikasi, maka diperlukan yang namanya teknologi kontainer itu. Sehingga kecil-kecil tapi kemudian nanti ada yang menyatukan kembali. Nanti ya, mungkin ya bahasanya seperti itu. Mudah-mudahan paham. Baik Pak, berarti mungkin untuk semester 1 masih belum ada ya Pak. Tapi semester yang akan datang mungkin ada pembahasan ini nanti ya. Kayak semacam workshop gitu. Ya, kalau contohnya misalkan teknologi infrastruktur as a code yang akan kita pelajari di semester 4 namanya mata kuliah aplikasi dan cloud. Contohnya misalkan teknologi database sudah mulai ada yang semester 2, 3, dan 4. Tapi beda-beda ya, beda-beda yang dibahas. Pertama misalkan yang database yang pertama semester 2 itu terkait dengan desain. Jadi kalau kita punya masalahnya apa? Oh, di tempat saya, misalkan saya punya perusahaan saya ini jual daging sapi ke seluruh Indonesia gitu. Gimana sistem
desain database-nya dipelajari di semester 2 gitu. Nah, nanti di semester 3 lain lagi, setelah desainnya jadi, kemudian kita membuat aplikasi, aplikasinya jalan, gimana membuat supaya reaksi aplikasi ini terhadap database itu menjadi cepat gitu. Jadi nggak lambat gitu. Gimana membuat supaya kode kita itu cepat menghasilkan data yang diinginkan ya, memproses database-nya cepat. Nanti muncul istilahnya programming di dalam database, ada istilahnya ada prosedur, function, trigger di dalam database. Terus kemudian ada di semester keempat ada workshop administrasi database. Itu lebih ke bagaimana cara mengelola database dan mengetahui arsitektur atau membangun database secara hardware-nya. Saya butuh berapa mesin sih database-nya itu? Butuh 2 mesin, 3 mesin. Bagaimana antar mesin ini saling berkomunikasi? Itu masuk ke yang namanya teknologi database. Padahal kita cuma punya 1 kali mata kuliah, tapi itu nanti diterjemahkan menjadi 3 mata kuliah lain di semester berikutnya. Semester 2, 3, dan 4. Menjawab nggak ya jawabannya ya? Menjawab, Pak. Terima kasih banyak infonya. Oke, kadang kalau sudah ngomong kadang nggak lali pertanyaannya tadi apa ya? Cocok enggak ya jawabannya ya? Syukurlah kalau cocok. Oke, nah kayak seperti ini menurut saya lebih penting ya. Karena Anda tidak mengambil dari saya sesuatu yang sifatnya bisa Anda cari sendiri di internet. Tetapi yang Anda cari adalah poin-poinnya. Saya ini mau dibawa kemana sih? Mau ke sini, itu apa gitu. Contoh misalkan saya katakan tadi, infrastruktur as a code itu apa? Infrastruktur itu adalah sebuah cara membangun sebuah infrastruktur dengan menggunakan code. Kenapa kok harus menggunakan code? Kenapa enggak emang cara yang sekarang tidak menggunakan code? Memang kenapa harus menggunakan code? Apa kelebihannya? Ya mungkin seperti itu yang lebih banyak digali dari saya. Sehingga setelah Anda fix tahu, Anda bisa langsung browsing ke internet. Cari sendiri infrastruktur as a code. Oh, yang dimaksud itu seperti ini. Tapi awalnya Anda mengetahui keyword infrastruktur as a code kan dari kuliah ini. Gitu ya. Sebelumnya mungkin nggak pernah kepikiran. Nah, itu yang harus Anda banyak gali dari pengajarnya. Ada satu sisi yang memang Anda harus belajar sendiri. Karena kalau semua diberikan, yaitu tadi saya bilang, kalau database-nya kita berikan semuanya bisa 3 semester. Itu terus. Padahal teknologi yang ada itu tidak hanya database saja. Ada teknologi kontainer. Ya. Kalau teknologi kontainer diberikan lengkap, juga akan bisa 2 semester misalkan. Nah, Anda harus cermat. Mending saya ambil adalah poin-poinnya saja. Saya tahu artinya itu apa, fungsinya untuk apa. Setelah saya paham, akan saya cari sendiri di internet. Selesai paham. Kemudian cari lagi ke saya. Kira-kira ada istilah apa lagi? Jadi pertama tadi ada istilah Docker. Oh, ada istilah lagi namanya Kubernetes. Tanya lagi, Kubernetes itu apa? Kubernetes itu adalah cara untuk mengorganize atau mengorkestra Docker-Dockernya. Kenapa kok harus diorkestra? Kalau jumlah Dockernya sedikit, tidak masalah. Tapi kalau Dockernya sudah 100, 200, kita akan kesulitan untuk mengelolanya. Maka kita butuh sebuah tools untuk mengelolanya. Salah satunya yang open source namanya Fargate. Kubernetes tadi. Nah, nanti kemudian sudah paham itu, Anda cari lagi di Google-nya. Sehingga akhirnya Anda akan mendapatkan pengetahuan yang lengkap ya. Idealnya harusnya seperti itu. Jadi pengajarnya, terutama yang teori ini, diajak sebagai teman untuk berdiskusi ya. Kalau saya katakan tadi, teknologi informasi adalah bla 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 bla, gampang itu dicari di Google juga banyak ya. Tetapi poin-poinnya yang perlu Anda benar-benar ambil dari pengajarnya. Oke, silakan. Ada lagi? Sudah bisa absen semua ya di Eto?
Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke, mungkin untuk kali ini gitu aja dulu ya. Nanti silahkan dipelajari, nanti berikutnya kita akan sesuaikan ya, sedikit demi sedikit ya. Materinya seperti ini. Yang pertama kita mengenal tentang teknologi komputer ya. Seperti itu. Kalau kurang dapat saya dari situ, kalau kurang Anda cari di Google dan lain sebagainya dapat. Kemudian berikutnya mungkin ada yang baru dengar istilahnya virtualisasi itu maksudnya apa gitu. Nah, nanti pekan depan dapat info dulu dari saya. Mesti juga enggak akan lengkap ya. Nah, setelah dapat info itu Anda bisa cari berikutnya. Berikutnya dapat istilah cloud provider di itu. Dan seterusnya seperti itu. Atau kalau ingin Anda cari dulu sebagai bahan untuk kita berdiskusi pekan depan ya silahkan. Oke. Ini tadi jadinya enggak ada yang merekam ya? Belum ada yang merekam ya? Oke lah. Nanti berikutnya aja. Baik, kalau nggak ada pertanyaan dulu, mungkin hari ini kita bisa sudahi ya. Sampai jam berapa ya? Betul itu coba saya cek. Sampai jam lupa saya. Mana jadwalnya ntar? Ada lagi tadi. Etol ini nggak bisa absen. Tapi login bisa ya? Maksudnya bisa login ke Etol kah? Bisa login tapi nggak bisa absen. Nggak apa-apa lah, nanti aja lah. Mungkin lagi error. Di mata kuliah yang lain juga nggak bisa login kah? Nggak bisa absen kah? Atau di mata kuliah ini saja? Pak, untuk yang belum bisa absen itu cuman pelajarannya Bu Tita yang hari Rabu aja. Kalau yang untuk hari ini sudah bisa absen. Oh. Ya dicoba lagi pekan depan ya. Kalau tidak ada, bilang dosennya nanti misalkan diminta list gitu. Nanti biar dimasukkan dari BAK-nya. Baik, Pak. Itu tadi jawabannya. Docker digunakan untuk membungkus aplikasi supaya dia bisa digunakan di mana-mana. Jadi kalau aplikasi itu kan kalau misalkan di komputer saya jalan, terus saya pindah aplikasinya di komputer punyamu, kan belum tentu jalan. Ya. Karena kenapa? Karena ya library-nya dan lain sebagainya mungkin berbeda antara satu komputer dengan komputer lain. Dengan dibungkus di Docker itu memastikan supaya jika aplikasi itu jalan di komputer saya itu juga bisa jalan di komputer yang lain. Jadi dibungkus. Jadi unsur-unsur kebutuhannya itu sudah ada di package-nya itu. Ya nanti pada waktunya kita akan belajar itu.
Oke, ada lagi yang lainnya? Oke, baik untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih kedatangannya. Tetap semangat ya. Jadi hal-hal yang membuat kita lebih bisa adaptasi atau lebih apa ya? Lebih mudah mengerjakannya, lakukan gitu ya. Jadi maksudnya enggak usah terlalu fokus pada hal-hal yang kita nggak bisa melakukannya ya. Jadi fokus ya. Yang penting ikuti materinya, kalau enggak bisa ya minta joinan sama teman-temannya ya. Jadi jadi kalau bisa walaupun nggak pernah ketemu gimana ya caranya, memang ya salah satu berinisiatif ya, berkorban untuk teman-temannya ya. Gitu. Jadi karena memang kelemahannya memang Anda semuanya kan enggak kenal satu sama lainnya. Tapi ini tantangan gitu. Jadi sudah ada yang mau jadi komting, bagus ya. Tapi jangan semuanya diberikan ke komtingnya ya. Jadi masing-masing tolong saling berkontribusi untuk, anggap aja ini angkatan Anda. Satunya sudah mau jadi komting, satunya nanti kalau ada apa, misalkan mengumpulkan materinya gitu. Ada satu yang mengumpul materi misalkan. Kemudian mengirim ke teman-temannya kalau misalkan ada yang belum dapat gitu. Atau memberikan informasi nanti kalau ada tugas apa-apa dan lain sebagainya. Ya itu tantangannya ya, tantangan online memang satu, tidak ketemu langsung dengan teman-temannya, sehingga bagaimana memastikan kesolidan gitu ya, saling antar mereka itu juga mungkin agak problem. Oke lah, mungkin seiring dengan waktu nanti akan lebih saling kenalannya lebih kenal. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.